Selamat malam teman-teman guru se-Kabupaten Flores Timur. Malam hari ini melalui channel YouTube saya Maximus Masankian, saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang belakangan ini menjadi pertanyaan banyak rekan guru ya, yaitu berkaitan dengan adanya wacana pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara untuk lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021. Ada beberapa pertanyaan yang berkembang yang saya pantau belum mendapat jawaban yang tepat, jawaban yang pasti, yang kemudian bisa memuaskan guru, karena sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan itu juga masih muncul, yaitu bahwa berkaitan dengan tambahan penghasilan aparatur sipil negara ini, khusus tenaga pendidikan atau guru, itu peruntukannya seperti apa. Misalnya guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi, apakah berhak menerima atau tidak? Yang kedua, apakah guru yang sudah terima tunjangan non sertifikasi itu punya hak menerima atau tidak? Lalu ada juga pertanyaan, apakah guru yang saat ini menerima tunjangan non sertifikasi tetapi apakah memungkinkan bisa membuat pilihan untuk tidak menerima tunjangan non sertifikasi tapi menerima tambahan penghasilan pegawai ini? Nah, itu beberapa pertanyaan yang berkembang. Nah, saya secara lembaga untuk PGRI Kabupaten Flores Timur, karena ini bukan bagian dari kewenangan kita untuk menjawab, karena tentu apapun yang kita jawab itu harus punya rujukan. Nah, saya tadi pagi coba menghubungi, berkomunikasi dengan yang pertama itu adalah pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Flores Timur, Bapak Ferry Resiona, dan bersamaan juga saya membangun komunikasi melalui WA bersama dengan Bapak Kepala BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, Bapak Rufus Koda Teluma, berkaitan dengan hal yang sama. Berikut saya bisa membacakan bunyi pertanyaan saya ini. Selamat pagi Bapak PLT Kadis PKO Flores Timur. Maaf mengganggu. Bisa beri pencerahan untuk kami PGRI Kabupaten Flores Timur sebagai informasi kepada teman-teman guru di lapangan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP ASN lingkup Pemda Flores Timur tahun 2021. Pertanyaannya, pemberian tambahan TPP sasaran kepada ASN khusus guru untuk kategori yang mana? Yang pertama, apakah guru sertifikasi juga dapat? Kalau tidak dapat, alasan atau pendasarnya seperti apa? Yang kedua, apakah guru yang sudah terima non sertifikasi juga dapat? Kalau tidak dapat, alasan atau pendasarnya seperti apa? 3. Jika guru yang sudah terima non sertifikasi tetapi mempertimbangkan untuk tidak mau terima lagi non sertifikasi dan terima TPP, memungkinkan atau tidak? Yang keempat, jika yang terima sertifikasi sudah terima non sertifikasi tidak terima TPP, berarti yang tepatnya yang terima TPP adalah guru dengan kategori seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Salam. Untuk pertanyaan ini, Pak Sekretaris Dinas PKO Kabupaten Flores Timur menjawabnya demikian. Mat pagi Pak, saya masih bertugas dan akan kami sampaikan
melalui kepala sekolah. Thanks. Saya menjawabnya, terima kasih Bapak PLT. Kiranya ada informasi balik untuk menjawab keresahan para guru. Salam. Ini komunikasi saya dengan PLT Kepala Dinas PKU Kabupaten Flores Timur. Lalu yang berikut, saya juga membangun komunikasi dengan Kepala BKPSDMD ya Kabupaten Flores Timur dengan bunyi pertanyaan yang sama tadi. Nah, beliau menjawabnya demikian. Mat pagi juga Pak. Iya Pak, nanti saya koordinasi dengan Kabak Organisasi, Kabak Hukum, dan Kaban Keuangan Daerah. Baru kita jadwalkan Pak. Saya kemudian menjawabnya begini. Terima kasih Bapak Kadis. Tentang hal ini di kalangan para guru, informasinya sangat simpang siur. Menimbulkan ragam pertanyaan dan kegusaran Bapak. Salam. Beliau menjawab lagi, iya Pak, makasih atas informasinya. Saya kemudian menjawab lagi, ini sebenarnya adalah bagian dari meneruskan aspirasi dari salah satu guru. Saya menuliskan yang demikian, Bapak Kadis, seorang ASN mungkin tidak bisa menerima tunjangan penghasilan dua jenis sekaligus. Tapi ASN bisa dibuka kesempatan untuk membuat pilihan menerima tunjangan itu. Bisa ada kebijakan kepada guru untuk membuat pilihan sehingga tercipta keadilan dalam penerimaan TPP ini. Salah satu aspirasi guru, demikian tulis saya. Salam. Pak Kadis sendiri juga masih menjawab, merespon, makasih Pak, ini masukan untuk kita. Makasih Pak. Jadi ini respon yang disampaikan oleh dua pejabat terkait di daerah berkaitan dengan TPP ini. Nah, lalu kira-kira rujukan apa yang digunakan untuk pemberian tambahan penghasilan ini? Kemarin sudah beredar Perbub nomor 26 tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021. Nah, di Perbub ini memang sudah menuangkan semua hal yang berkaitan dengan apa saja yang dipertimbangkan, lalu regulasi-regulasi apa yang menjadi landasan, dan sekian ketentuan lainnya, mulai dari ketentuan umum, lalu prinsip pemberian tambahan penghasilan. Nah, saya coba membuka pada bagian pengecualian. Kira-kira pemberian TPP ini dikecualikan bagi ASN yang seperti apa. Nah, ini bisa menjadi rujukan. Tapi bukan berarti ini menjadi jawaban final dari beberapa pertanyaan simpang siur yang muncul di kalangan guru. Tetapi pada pasal 9 dari Perbub ini, di poin 1, pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dikecualikan bagi ASN yang pertama, ASN yang diperbantukan atau diperkerjakan pada instansi lain. Yang kedua, ditugaskan sebagai pejabat kepala desa. Yang ketiga, bertugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru. Nah, di poin C ini yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih detail lagi sehingga Bapak Ibu guru tidak lalu berkembang pertanyaan di lapangan. Jadi misalnya guru-guru yang sertifikasi tidak terima lagi, langsung disampaikan dengan tegas di situ bahwa tidak bisa terima lagi karena ini Perbubnya sudah ada. Di pasal ayat poin ini menyatakan demikian. Berikut juga tunjangan khusus guru. Apakah tunjangan khusus guru ini yang dimaksudkan tunjangan non-sertifikasi bagi yang belum dapat sertifikasi ini atau seperti apa? Ini juga mesti dibuat penjelasan. Sehingga
tidak lalu muncul pertanyaan-pertanyaan di kalangan guru. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu guru sejak informasi ini dikeluarkan sudah ada himbauan untuk kemudian guru-guru ini sudah mulai mengumpulkan daftar hadirnya, mulai menandatangani. Sementara itu informasi yang berkembang setelah mereka hantarkan daftar hadir itu di Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Flores Timur, mereka kemudian mendapat jawaban bahwa sabar dulu. Bahkan ada penolakan, kelompok guru yang ini tidak terima. Nah, ini kan membuat teman-teman guru kita di lapangan juga agak kecewa. Sehingga menurut saya di poin ini harus diperjelas dan kalau memang guru tidak memenuhi syarat dan tidak terima ini, saya pikir juga mereka akan terima. Tetapi kembali kepada tadi bahwa menurut saya kejelasan informasi itu sangat penting. Dan kita tidak bisa sekedar melalui lisan ya, tetapi bagaimana melalui dokumen surat yang resmi, oleh siapa yang keluarkannya juga resmi, kepada siapa yang ditujukannya juga resmi, dan isinya seperti apa juga resmi. Kita lanjut tadi soal pengecualian ASN yang tidak menerima TPP ini. Yang berikut itu adalah diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang berikut, E, diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang berikut, sedang tugas belajar. Yang berikut, sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. Berikut, sedang menjalani masa persiapan pensiun. Yang berikut, pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja dalam bulan berkenan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Yang berikut, pegawai ASN yang menerima tunjangan tambahan penghasilan atau sejenisnya. Yang berikut, K, pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka dan jabatan fungsional dokter pada puskesmas yang telah menerima honorarium sebagai tambahan penghasilan atau sejenisnya. Yang berikut di poin yang kedua, masih satu kesatuan ini, yaitu bahwa TPP bagi pegawai ASN pindahan dari daerah lain atau instansi vertikal diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan penempatan diterbitkan dan atau telah melaksanakan tugas. Jadi di bagian ini sebenarnya sudah jelas pengecualiannya, namun mungkin diperjelas lagi terkhusus untuk Bapak Ibu guru ini, karena masih ada pertanyaan yang berkembang soal yang pastinya yang terima ini guru dengan kategori yang seperti apa. Jadi yang sudah terima sertifikasi itu tidak, yang sudah terima non sertifikasi itu tidak, itu kalau bisa dibuatkan penjelasan yang lebih terang, yang tentunya bukan sekedar penjelasan secara lisan, tetapi bisa melalui dokumen surat resmi, dan itu kemudian bisa menjadi panduan untuk teman-teman guru. Jadi kita masih menanti informasi resmi, tapi paling tidak ini juga menjadi informasi yang bisa kita pedomani, karena rujukannya jelas dari Perbub nomor 26 tahun 2021. Nah, ini juga menjadi catatan kritis ya untuk lembaga terkait, bahwa kalau ada informasi yang belum jelas, sebenarnya teman-teman guru ini jangan dibuat simpang siur di lapangan ya. Jadi pastikan bahwa informasinya jelas, berikan petunjuk secara tepat, sehingga Bapak Ibu guru melakukannya itu jangan sampai kemudian sudah dilakukan, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi hanya karena petunjuk yang belum pasti. Jadi ini beberapa informasi dan catatan yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan berkenan, dan kiranya kita tetap pada prinsip bahwa informasi itu sangat penting, dan cara menyampaikan informasi itu juga penting, bahwa tidak sekedar secara lisan dari person ke person, tetapi baiklah dibuatkan dalam satu dokumen surat yang resmi,
sehingga itu menjadi acuan yang resmi pula dan tidak menimbulkan tanda tanya di lapangan berkaitan dengan satu hal yang sama. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan pastinya ke depan ada hal-hal lain yang menjadi aspirasi, ada hal-hal yang dipertanyakan. Kita bangun komunikasi dengan baik dan kita tetap melalui jalur etika yang tepat untuk mendapatkan informasi-informasi balik, konfirmasi-konfirmasi dari pejabat yang terkait. Selamat malam. Kiranya kita tetap sehat dan dijauhi dari serangan virus berbahaya COVID-19 yang sampai hari-hari ini masih terus menggerogoti kita dan menghalangi sekian banyak aktivitas kita. Salam, selamat malam.